Ada sebuah keuskupan baru di Labuan Bajo, Indonesia. Nah, yang menarik, salah satu langkah pertama yang mereka ambil itu bukan soal membangun gedung atau yang lainnya, tapi justru membangun fondasi keamanan. Hari ini, kita akan coba bedah kebijakan perlindungan mereka. Ini bukan sekedar dokumen aturan loh, tapi sebuah pernyataan tentang apa yang jadi prioritas nomor satu mereka, keselamatan semua orang. Di balik lambang resmi ini, ada sebuah cerita yang penting banget. Penetapan kebijakan perlindungan ini jadi salah satu akta kelahiran pertama mereka. Ini kayak ngasih sinyal yang kuat banget bagi kami, keamanan itu bukan sesuatu yang baru dipikirin kalau ada masalah, tapi komitmen yang dibangun sejak hari pertama. Proaktif, bukan reaktif. Coba deh kita lihat seberapa cepat mereka bergerak. Keuskupan ini baru diresmikan November 2024, tapi mereka nggak nunggu lama. Tancap gas, cuma dalam 4 bulan, kebijakan perlindungan ini sudah terbit. Timeline yang secepat ini jelas bukan kebetulan. Ini bukti nyata kalau isu ini benar-benar jadi prioritas utama. Nah, jiwa dari seluruh kebijakan ini bisa kita rasakan di kata pengantar dari Uskup Maximus Regus. Kutipan ini bukan basa-basi formalitas, tapi sebuah janji. Fokusnya itu digeser dari yang tadinya cuma sekedar patuhi aturan, jadi sebuah komitmen yang akarnya adalah martabat manusia. Ini tentang rasa hormat. Oke, kita akan bedah kebijakan ini jadi 5 bagian utama ya. Mulai dari fondasi keamanannya, terus prinsip-prinsip utamanya, siapa aja yang terlibat dan apa aturannya, gimana cara melapor, dan yang paling krusial, komitmen mereka soal pemulihan dan pertanggungjawaban. Yuk kita masuk ke bagian pertama, fondasi keamanan. Intinya sebenarnya sederhana banget. Gimana caranya menciptakan sebuah lingkungan di mana setiap orang tanpa terkecuali merasa aman di bawah naungan gereja. Nah, yang bikin kebijakan ini punya gigi itu adalah cakupannya yang luas banget. Aturan nol toleransi ini berlaku buat semua. Jadi bukan cuma untuk para imam atau suster ya, tapi setiap orang yang bertindak atas nama gereja. Staf, relawan, konsultan, bahkan organisasi mitra. Nggak ada yang kebal hukum di sini. Oke, selanjutnya kita akan lihat jantung dari kebijakan ini. Di bagian kedua, kita akan bongkar apa aja sih prinsip-prinsip panduan yang jadi kompas moral untuk setiap tindakan yang mereka ambil. Kebijakan ini tuh kayak bangunan yang ditopang sama 4 pilar yang kokoh. Pertama, pencegahan, biar masalah bisa diatasi dari akarnya. Kedua, pendidikan, supaya semua orang punya bekal pengetahuan. Ketiga, akuntabilitas, untuk menjamin adanya transparansi dan konsekuensi. Dan yang paling penting, pilar keempat, dukungan, yang menempatkan pemulihan korban di atas segalanya. Penting untuk kita pahami, ini bukan sekedar aturan internal gereja loh. Kebijakan ini punya landasan hukum yang kuat dan berlapis. Dia sejalan sama konvensi PBB di level internasional, mengacu ke hukum gereja sedunia kayak Vos Estis Lux Mundi, dan tentunya terintegrasi penuh sama undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ini yang bikin kebijakan ini punya bobot hukum yang nyata. Dari prinsip, kita pindah ke praktiknya. Di bagian ketiga ini, kita akan kenalan sama orang-orang di balik layar dan aturan main super ketat yang harus dipatuhi oleh semua orang setiap saat. Jadi, yang jadi ujung tombak implementasi kebijakan ini adalah sebuah panitia perlindungan. Ini bukan cuma sekumpulan nama di atas kertas ya. Tim ini punya peran yang sangat spesifik dan terstruktur. Ada ketua timnya, ada koordinator kasus, sampai petugas khusus untuk dukung korban. Masing-masing punya tugas yang jelas. Ini adalah sebuah mesin yang dirancang untuk bisa bergerak cepat dan efektif. Terus siapa aja sih yang dilindungi? Nah, kebijakan ini melangkah lebih jauh. Perlindungannya nggak cuma untuk anak-anak, mereka secara spesifik mendefinisikan orang dewasa rentan. Artinya siapapun yang karena usia, sakit, atau disabilitas jadi susah buat melindungi diri sendiri, juga masuk dalam payung perlindungan ini. Luas dan penuh empati. Kode etiknya dibuat sangat jelas, hitam di atas putih. Di satu sisi ada kewajiban utama, apa yang wajib dilakukan. Contohnya, memperlakukan semua orang dengan hormat. Di sisi lain, ada larangan keras, apa yang haram hukumnya untuk dilakukan. Nggak ada lagi area abu-abu atau ruang buat interpretasi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling vital dari semuanya. Gimana caranya melapor? Kebijakan sebagus apapun jadi percuma kan kalau jalur pelaporannya nggak jelas, nggak aman, dan nggak rahasia. Yuk kita lihat prosesnya. Ada satu angka yang menonjol banget di sini, 24 jam. Ini bukan anjuran, tapi sebuah kewajiban. Setiap kecurigaan atau laporan kekerasan wajib diteruskan dalam waktu 24 jam. Pesannya jelas, kalau sudah menyangkut keselamatan, nggak ada kata nanti atau tunggu dulu. Proses pelaporannya dirancang dengan alur yang sangat logis. Langkah pertama, dan ini yang paling utama, pastikan dulu keselamatan korban. Kalau ada bahaya langsung, hubungi pihak berwajib dulu. Setelah aman, baru laporan resmi diajukan ke keuskupan.
Laporan ini akan langsung memicu investigasi. Dan yang krusial, di setiap langkahnya, perlindungan buat korban dan si pelapor jadi prioritas nomor 1. Supaya orang berani melapor, kebijakan ini membangun semacam benteng perlindungan buat mereka. Ada jaminan kerahasiaan mutlak, ada perlindungan dari segala bentuk ancaman atau pembalasan, plus dukungan penuh. Tujuannya cuma satu, meruntuhkan tembok ketakutan yang seringkali bikin korban jadi diam. Dan akhirnya bagian kelima, setelah laporan masuk lalu apa? Jawabannya ada pada 2 pilar kembar yang nggak bisa dipisahkan. Pemulihan total untuk korban dan akuntabilitas penuh untuk pelaku. Salah satu komitmen utamanya adalah dukungan pastoral. Nah, jangan bayangin ini cuma bantuan formalitas ya. Ini adalah pendekatan penyembuhan yang menyeluruh, baik secara emosional maupun spiritual, yang nggak cuma merangkul korban, tapi juga keluarga dan komunitas mereka yang pasti ikut terluka. Fokusnya jelas banget. Korban adalah pusat dari segalanya. Komitmen ini bukan cuma slogan, tapi dijabarkan dalam langkah-langkah nyata. Akses ke konseling profesional, bantuan hukum, dan yang gak kalah penting, usaha menciptakan lingkungan yang bebas dari stigma. Ini bukan soal perbaikan cepat, tapi soal mendampingi di jalan panjang menuju pemulihan seutuhnya. Ini semua bukan cuma tulisan di atas kertas. Tanda tangan uskup dan stempel resmi keuskupan, ini ibarat segel komitmen. Ini adalah penegasan visual bahwa seluruh bobot institusi, langsung dari pucuk pimpinan, berdiri di belakang setiap janji yang tertulis dalam kebijakan ini. Akuntabilitas tanpa konsekuensi itu kan omong kosong. Makanya kebijakan ini menguraikannya dengan sangat tegas. Buat staf, sanksinya bisa sampai pemecatan. Buat klerus, ada sanksi kanonik berat yang menanti. Dan yang paling penting, kalau ada unsur pidana, tidak ada jalan lain. Kasusnya wajib diserahkan kepada pihak berwenang. Titik. Jadi inilah tujuan akhirnya. Dokumen ini bukan dibuat untuk jadi arsip di lemari, tapi untuk menjadi akar dari sebuah budaya yang hidup. Sebuah budaya di mana kepedulian, transparansi, dan perlindungan itu bukan lagi sekedar aturan, tapi sudah jadi napas kehidupan komunitas itu sendiri. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Apa sih yang dibutuhkan untuk mengubah teks kebijakan yang rapi ini menjadi budaya keselamatan yang benar-benar mendarah daging? Jawabannya ada pada komitmen kita semua, setiap hari. Itulah tantangan yang sesungguhnya.